Shalom. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mulai ibadah Paskah ketiga Gemindo Jemaat Nazaret. Kita masuk dalam nyanyian PKJ nomor yang ke-8, bait yang pertama dan yang kedua. Bukalah gapura indah. Votum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia sampai selama-lamanya. Kiranya menyertai ibadah ini dan menyertai saudara-saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Amin. Kita nyanyikan PKJ nomor 14 bait yang pertama. Kunyanyikan kasih setia Tuhan. Pengakuan dosa. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang di atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, di pagi yang indah dan cerah ini Tuhan, kami berdoa kepadamu, mengucap syukur segala kelimpahan berkat, nafas kehidupan, kekuatan, dan kesehatan yang Kau telah berikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kiranya Bapa, di dalam kesempatan ini, kami mengaku salah dan dosa kami, yang kami perbuat melawan kehendak-Mu Tuhan.
baik yang kami lakukan secara sengaja, tidak sengaja, dalam tingkah laku, ucapan, perbuatan kami. Kiranya Tuhan mengampuni kami, dan kiranya juga Tuhan melayakkan kami di dalam ibadah pada minggu hari ini. Kiranya Tuhan sertai kami dan pimpin kami selalu. Ampuni akan segala dosa dan salah kami. Haleluya, amin. Kita nyanyikan dari PKJ nomor 37, bait yang pertama, Bila Ku Renung Dosaku. Berita pengampunan. Efesus pasal 1 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-8 berkata demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Dia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Kita nyanyikan dari PKJ nomor 138, bait yang ketiga, Setiamu Tuhanku tiada bertara. Ku
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Allah pemelihara kehidupan kami. Di pagi hari ini kami kembali tertunduk di hadapan-Mu Tuhan, mensyukuri semua kebaikan-Mu yang dinyatakan dan yang kami terima hari lepas hari. Dan di pagi ini kami akan membaca kebenaran firman. Buka hati dan pikiran kami agar firman Tuhan di saat ini dapat kami pahami, dapat kami mengerti, dan dapat kami lakukan di setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dalam Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-24 sampai yang ke-29. Injil Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-24 sampai dengan ke-29. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Shalom. Masih semangat pagi ini? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah cerita percakapan yang sempat beredar di media sosial, yang saya pikir kita semua sudah pernah membacanya, melihatnya, mendengarnya. Seorang dosen, tapi dia ateis. Dia sedang mengajar para muridnya, dan muridnya itu adalah orang yang percaya pada Tuhan. Dia bertanya pada muridnya begini, "Kalian selama ini berdoa pada siapa, sehingga kalian bisa melakukan segala sesuatu?" Lalu muridnya menjawab, "Pada Tuhan." Kemudian dilanjutkan oleh dosen ateis ini, "Emang kalian pernah lihat Tuhan?" Tidak pernah. Tidak pernah berarti, kata dosen ini, kalau tidak pernah berarti Tuhan itu tidak ada, karena dia tidak terlihat. Lalu kemudian muridnya balik bertanya kepada sang
dosen. Bapak berpikir pakai apa? Dia jawab, pakai otak. Lalu muridnya kembali bertanya kepadanya, Bapak bisa melihat otak? Dengan nada bingung dia menjawab, tidak bisa. Lalu mereka kemudian berkata, berarti Bapak tidak punya otak, karena Bapak tidak bisa melihat otak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada orang yang mau lihat dulu baru percaya. Tapi ada juga yang sebaliknya, percaya walaupun tidak melihat. Orang yang mau melihat dulu baru percaya, itu adalah biasanya berlaku dalam dunia pekerjaan. Kepercayaan diberi untuk melakukan sesuatu, dan ketika hasilnya sudah terlihat, baru kemudian diberikan hal yang lebih baik. Bos lihat dulu hasilnya, baru memberikan tanggung jawab lebih. Atau juga di dunia medis, dokter, dia periksa dulu kanan kiri, dia periksa dulu, dia lihat dulu, dia analisa dulu, baru kemudian dia berikan resep. Tapi bisa juga sebaliknya, kita bisa percaya tanpa melihat wujudnya. Yang saya katakan dalam cerita awal tadi, otak. Kita percaya ada otak, walaupun otak tersebut tidak kelihatan. Atau kita percaya ada angin, walaupun angin tersebut tidak terlihat. Begitu juga dengan iman. Ada orang yang mau ada bukti dulu, baru percaya. Dalam bacaan kita saat ini, orang tersebut adalah Thomas. Beda dengan Thomas yang keluarga, Thomas Kongreso. Thomas adalah murid Tuhan Yesus yang sangat jarang kita baca perannya dalam Alkitab. Dari ketiga kitab Injil, hanya Injil Yohanes yang memberi keterangan tentang Thomas melalui 3 kejadian. Kalau Injil Matius atau Markus atau Lukas, biasanya mereka menceritakan Thomas, tapi hanya sekedar cerita bahwa dia adalah anak dari, atau dia adalah murid dari Tuhan Yesus. 3 kejadian yang diceritakan oleh Injil Yohanes tentang peran Thomas. Yang pertama, ketika Yesus akan berangkat ke Yudea untuk membangkitkan Lazarus, murid-murid mengingatkan Yesus bahwa di tempat itu Yesus nyaris dibunuh. Namun Yesus hendak pergi juga. Lalu Thomas berkata kepada murid yang lain, mari kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Yohanes 11 ayat 16. Yang kedua, ketika Yesus berkata bahwa ia akan pergi ke rumah Bapanya untuk menyediakan tempat bagi para murid dan akan kembali untuk membawa para murid ke tempatnya. Pada saat itu Thomas berkata, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimanakah kami tahu jalan ke situ? Yohanes 14 ayatnya yang kelima. Dan yang ketiga adalah pada bacaan kita saat ini, reaksi yang diberikan oleh Thomas pada ayatnya yang ke-25. Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jari ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Itu adalah 3 reaksi dan ucapan Thomas. Pertanyaan, mengapa Thomas tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit? Mengapa dia tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit sehingga dia perlu bukti? Apakah kurang kesaksian dari murid-murid, dari perempuan-perempuan yang mengatakan bahwa dia sudah bangkit, kubur sudah kosong? Kenapa Thomas tidak percaya? Thomas tidak percaya
karena Thomas tidak berpegang pada perkataan Tuhan Yesus. Thomas tidak percaya karena Thomas tidak berpegang pada perkataan Tuhan Yesus, pada firman Tuhan. Dalam pelayanan dan hidup bersama, kurang lebih 3,5 tahun bersama-sama dengan Tuhan Yesus, para murid termasuk Thomas, Tuhan Yesus sudah mengatakan kepada mereka bahwa dia akan mati, dia akan dihukum, dia akan disalib, dan dalam kematiannya dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Itu jelas dikatakan oleh Tuhan Yesus selama dia bersama-sama dengan para murid. Bila Thomas mengingat apa yang dikatakan oleh gurunya kepada mereka, maka dia pasti akan dengan mudah percaya dan menerima berita kebangkitan tersebut. Tapi itu tidak dilakukan oleh Thomas. Dia lebih mengandalkan dirinya, dia lebih mengandalkan pada mata dan kekuatan tangannya daripada pada berita kebangkitan. Pengamatannya sendiri yang diandalkan, bukan firman Tuhan. Namun saudara-saudara, setelah Tuhan Yesus hadir, menampakkan diri, bahkan menawarkan pada Thomas, ayat 27, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percaya. Sesuai dengan syarat yang diajukannya, Thomas mau mencucukkan tangannya pada bekas paku dan lambung Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan itu kepadanya agar dia mau percaya. Tapi Thomas dengan segera membuang syarat itu. Thomas dengan segera membuang syarat itu dan berkata pada ayat yang ke-28, "Ya Tuhanku dan Allahku." Dan bagaimana hidup Thomas selanjutnya? Buku Sejarah Gereja karangan Eusebius, ahli sejarah gereja terkemuka abad keempat, mengatakan bahwa Thomas menjadi perintis pekabaran Injil kerajaan Partia. Sekarang ini wilayah Irak dan Iran. Dan menurut tradisi gereja di India, Thomas yang pertama membawa Injil ke India Selatan, wilayah Malabar dan Travancore, sehingga lahir gereja Mar Thomas, yang gereja itu berkembang sampai dengan saat ini. Dan akhir hidupnya Thomas mati dibunuh oleh penantang Injil dan dimakamkan di dekat Madras. Kebangkitan Yesus membawa perubahan yang sangat pesat dalam kehidupan Thomas, sehingga orang yang tadinya peragu, orang yang tadinya ragu-ragu tentang kuasa kebangkitan, tentang cerita kebangkitan, menjadi orang yang penuh semangat di dalam Tuhan, menjadi orang yang bersemangat di dalam Tuhan, yang memberikan kehidupannya untuk kehidupan penginjilan bagi Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita juga sering seperti Thomas, tidak berpegang pada firman Tuhan dan lebih mengandalkan diri sendiri. Firman Tuhan sudah dibaca, firman Tuhan sudah didengar, khotbah diperdengarkan tiap minggu, tapi kadang hanya jadi seperti angin lalu. Kenapa saya katakan angin lalu? Karena yang dikatakan firman Tuhan A, yang kita lakukan adalah B. Yang ditunjukkan oleh firman Tuhan jalan ke kanan, maka yang kita lalui adalah jalan ke kiri. Yang dilakukan, yang diikuti bukan firman Tuhan, tapi kehendak hati sendiri. Apalagi jika firman Tuhan itu sulit, apalagi bila firman Tuhan itu susah, maka dengan segera kita bilang, nanti Jo, tunggu Jo, nanti ajalah ada waktunya. Sekarang
belum waktunya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar perubahan yang terjadi dalam kehidupan Thomas itu juga biarlah menjadi perubahan dalam kehidupan kita. Memang pada awalnya Thomas ragu, memang pada awalnya Thomas tidak percaya sebelum ada bukti. Tapi ketika dia bertemu dengan Tuhan, ketika dia bertatap muka langsung dengan Tuhan, maka kehidupan Thomas berubah dengan sangat drastis. Itu juga yang terjadi dalam kehidupan kita. Biarlah itu juga yang kita teladani dalam kehidupan kita. Berubah sesuai dengan firman Tuhan, berubah sesuai dengan kehendak Tuhan. Alkitab jangan hanya sekedar dibaca, tapi yang kita lakukan justru berbeda dengan apa yang kita baca. Alkitab bukan hanya sekedar dibaca, tapi yang kita lakukan tidak sesuai dengan apa yang kita baca. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, firman Tuhan di masa pandemi ini adalah tetap tenang, jangan takut, jangan gentar, karena Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Benar sekali. Jangan takut, jangan gentar di masa pandemi ini. Apapun yang terjadi, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu ketakutan yang berlebihan, karena kita tahu bahwa Tuhan menyertai kehidupan kita. Dalam ibadah pemuda melalui aplikasi Zoom di hari Jumat, dengan sangat jelas pengkhotbah berkhotbah tentang bersyukur dalam keadaan apapun, bahkan dalam kehidupan yang semakin mencekam sekalipun. Ketika kita tetap bersyukur, ketika kita tetap ada dalam ucapan syukur, maka kita tahu bahwa kehidupan kita dipelihara oleh Tuhan. Mari kita tetap setia pada firman Tuhan. Mari kita tetap berpegang pada firman Tuhan. Kita tahu persis bahwa Tuhan sudah menyertai kita dan Tuhan akan menyertai kita terus. Itu benar sekali. Tapi kita juga harus bertanggung jawab untuk kehidupan kita, termasuk untuk kebersihan, untuk kesehatan, dan lain sebagainya. Termasuk untuk anjuran tetap ada di dalam rumah, agar bukan hanya hidup kita yang selamat, bukan hanya diri kita yang selamat, tapi orang-orang yang ada di sekitar kita pun akan mengalami kesehatan, keselamatan seperti yang kita alami. Dan tanpa kita sadari, kita sudah menjadi berkat dimanapun kita berada. Bahkan ketika kita cuma diam di dalam rumah sekalipun, kita sudah menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Meresponi pemberitaan firman Tuhan, kita nyanyikan dari PKJ nomor 140, bait yang pertama. Tuhanku berjanji. Yang paling
dengan gereja di sepanjang zaman, kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut kita bersama-sama berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhannya, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Tiba saatnya kita akan memberikan pengucapan syukur, di mana kita akan memberikan persembahan di rumah kita masing-masing. Tapi sebelumnya kita dengarkan ajakan yang terambil dalam Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan pujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Kita menyanyi dalam PKJ 146 baitnya yang pertama, bawa persembahanmu. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa, karena Engkau masih menyertai kami sampai pada hari ini. Bapa dalam kerajaan surga, kami telah memberikan persembahan Bapa. Kiranya Engkau mau tilik semua persembahan yang sudah kami berikan ini, agar layak kami pakai untuk pelayanan kasih di jemaat kami. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Inilah doa syukur kami, hanya di dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Kita dengarkan persembahan pujian dari Saudari Gita Malalantang. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tiba pada doa syafaat. Kita akan mendoakan saudara-saudara kita yang berhari ulang tahun dari tanggal 20 April sampai dengan 26 April. Belvanco Algren Rambin, Alce Walelen, dan Silvana de Horadita. Yang sakit Ibu Neni Sivyoturan dalam perawatan di Tomohon, dan Bapak Hermanto Wijaya. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu di pagi hari ini, Bapa di dalam surga, mengucap syukur berterima kasih karena Engkau baik, sangat baik dalam kehidupan kami, memelihara hidup kami, menjaga membentengi kami, sehingga kami dapat menjalani kehidupan kami dengan kekuatan, dengan kesehatan, dengan kemampuan, dan dengan berkat yang berasal daripada-Mu. Terima kasih Bapa, kembali kami dalam persekutuan ibadah Minggu Paskah ketiga. Di saat ini kami bersama-sama sudah bersekutu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hidup kami adalah hidup yang selalu menuruti firman. Biarlah hidup kami adalah hidup yang selalu menuruti perintah, menuruti kehendak, sehingga dalam ketaatan pada firman dan perintah Tuhan kami mendapatkan keselamatan dan berkat. Firman-Mu biarlah dapat kami lakukan di setiap langkah kehidupan kami. Bapa di sorga, dalam persekutuan yang indah di saat ini, kami berdoa bagi jemaat Gemindo Nazaret dan juga jemaat-jemaat yang lain yang sudah ikut bersama-sama dalam ibadah online di pagi hari ini. Tuhan, tolong kami semua, secara khusus majelis jemaat. Tuhan, Engkau berkati majelis jemaat dalam semua rencana-rencana majelis. Secara khusus ketika kami diperhadapkan pada pergumulan pelayanan karena masa pandemi COVID-19, kami mau merancang langkah yang terbaik untuk pelayanan di tengah-tengah masa karantina karena pandemi COVID-19. Berikan hikmat kebijaksanaan kepada kami majelis jemaat Bapak, agar kami dapat merancang, mengolah pelayanan yang terbaik, sehingga di masa karantina karena pandemi COVID-19 ini, jemaat tetap bertumbuh iman, jemaat tetap merasakan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan mereka. Apapun yang akan kami rancang, apapun yang akan kami rencanakan secara khusus, yang akan kami rancang dan bicarakan bersama dalam rapat pleno pada siang hari nanti melalui aplikasi Zoom, biarlah semuanya benar-benar rancangan yang membawa damai sejahtera, bukan hanya bagi jemaat Gemindo Nazaret, tapi juga bagi semua orang. Tuhan, seluruh pelayanan dan kehidupan majelis jemaat ke depan kami hanya serahkan, kami hanya pasrahkan ke dalam tangan. Kami berdoa untuk pengurus kategorial. Tuhan berkati pengurus kategorial, mulai dari kategorial usia indah, kategorial bapak, kategorial perempuan, kategorial pemuda, dan kategorial anak dan remaja. Tuhan berkati, sertai agar seluruh pengurus kategorial dapat melakukan tugas pelayanan walaupun hanya melalui media online. Dan kami percaya Tuhan, setiap pelayanan yang dilakukan boleh membawa damai sejahtera bagi seluruh kategorial, termasuk boleh membuat seluruh pengurus kategorial bertumbuh dalam iman percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan, Bapa di dalam sorga, berdoa untuk seluruh jemaat. Mari ya Tuhan, Engkau berkati jemaat kami. Bagi mereka yang dalam kelemahan tubuh karena sakit yang sudah dibacakan di warga jemaat maupun yang tidak tercatat, Tuhan jamah mereka, pulihkan, sembuhkan mereka Bapa. Kami percaya
kepulihan, kesembuhan Tuhan anugerahkan dan berikan dalam kehidupan mereka. Demikian juga Bapa, kami berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang bersukacita karena ketambahan usia setahun. Ya Tuhan, mereka yang namanya sudah dicatat di warga jemaat ataupun yang tidak sempat tercatat, berkati mereka Tuhan, jamah hidup mereka. Kami percaya bukan hanya usia yang bertambah, tapi iman percaya kepadamu juga dikuatkan dalam hidup mereka. Kalau Tuhan sudah menyertai mereka di tahun-tahun yang telah dilalui, maka kami percaya kasih Tuhan juga akan nyata di tahun-tahun kehidupan mereka ke depan. Bapa, janji firman-Mu terjadi panjang umur, lanjut usia serta sejahtera akan menjadi bahagian hidup kekasih-kekasih kami yang berhari ulang tahun. Ya Tuhan Bapa di sorga, berkati seluruh jemaat, berkati kepala-kepala keluarga dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, dalam setiap tanggung jawab mereka. Tuhan memberkati, Tuhan bersama-sama. Apapun pekerjaan yang dilakukan, kami percaya di setiap tangan yang bekerja ada berkat Tuhan yang akan dilimpahkan mengalir dalam hidup mereka. Ibu rumah tangga pun demikian. Tuhan tolong, Tuhan berkati setiap ibu rumah tangga agar mereka dapat melakukan tanggung jawab mereka sesuai dengan kehendak. Demikian juga anak-anak, berkati baik dalam pekerjaan, dalam pendidikan yang pada masa ini dilakukan secara online. Tuhan Engkau bersama-sama dengan anak-anak kami. Seluruh kehidupan mereka biarlah tetap dalam pimpinan. Rumah tangga jemaat yang ada di Gebino Nasaret ini semuanya diserahkan ke dalam tangan. Ya Tuhan Allah, kami berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang bergumul karena dampak dari pandemi COVID-19. Ada yang dirumahkan, ada yang mengalami kekurangan dalam setiap pekerjaan mereka, dalam kebutuhan mereka. Tuhan, kami tahu Engkau Allah yang mengasihi. Dalam kemahakayaan-Mu Engkau akan menutupi apapun yang menjadi kekurangan kebutuhan hidup kami. Kami percaya bahwa dalam kemahakayaan-Mu kami semua diberi kecukupan oleh Tuhan. Kami diberikan kecukupan oleh Tuhan. Dan Tuhan selalu memelihara kehidupan kami. Dan kami percaya ada rancangan Tuhan yang terbaik dalam hidup kami dan juga dalam kehidupan keluarga kami. Ya Tuhan Bapa di dalam sorga, kami berdoa untuk janda duda anak yatim piatu yang lanjut usia. Mereka semua yang membutuhkan pertolongan Bapa, biarlah Engkau menolong mereka. Berkati Majelis Sinode Gebindo. Semua rencana-rencana majelis sinode diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Apapun pelayanan yang mereka lakukan, biarlah Bapa Engkau memberkati. Persekutuan AMI Bitung, APB Bitung, Toraja, Palopo, IAMN, Cilacap diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Mari Bapa Engkau berkati mereka dimanapun mereka berada saat ini. Baik mereka yang ada di kapal ataupun mereka yang ada di rumah atau mereka yang masih ada di mes mereka masing-masing. Tuhan Engkau memberkati mereka, melindungi, menjaga mereka, menaungi mereka dengan kasih setia, sehingga mereka boleh melakukan aktivitas pekerjaan mereka dengan penyertaan dan perlindungan Tuhan Yesus sendiri. Ya Tuhan, saat ini kami masih ada di rumah masing-masing karena upaya pemerintah yang diberlakukan dalam memutuskan mata rantai penyebaran virus corona. Berikan ketabahan kepada kami, berikan kekuatan kepada kami, berikan kemampuan kepada kami untuk tetap bersabar di masa ini, sambil kami melihat bahwa Engkau Tuhan merancang yang terbaik untuk hidup kami. Engkau Tuhan akan merancang yang terbaik untuk hidup kami, dan biarlah kami tetap patuh pada setiap peraturan-peraturan yang dilaksanakan. Dan kami tahu sekali waktu pandemi ini akan berakhir, bukan hanya dari Indonesia tapi juga dari seluruh dunia. Pandemi ini akan berakhir dan akan diganti dengan berkat-berkat Tuhan yang akan dilimpahkan dalam kehidupan kami. Biarlah kami tetap setia, sabar, menjalani hidup kami masa karantina ini, dan Tuhan tetap menolong kami. Kami menjalani masa karantina ini dengan penuh syukur karena Tuhan menyertai kami. Bapa, berkati persekutuan gereja-gereja di Indonesia, PGIW DKI Jakarta, Tuhan memberkati. Biarlah kasih setia-Mu menyertai mereka. Bangsa dan negara kami diserahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Kasih setia-Mu menyertai pemimpin bangsa kami, mulai dari tingkat pusat sampai ke pelosok pedesaan.
biarlah Bapa Engkau menyertai. Secara khusus kami berdoa untuk upaya-upaya pemerintah yang dilakukan di masa pandemi COVID-19 ini. Engkau berkati Bapa, agar upaya-upaya ini berhasil dan COVID-19 akan segera berakhir dari negara dan bangsa kami dan juga dari dunia ini. Kami berdoa bagi tim medis, mereka yang ada terdepan mengatasi pandemi ini. Tuhan Engkau berkati. Tolong mereka, berikan kekuatan, jaga mereka, lindungi mereka Tuhan, agar selama mereka merawat setiap pasien atau siapapun juga, Tuhan, mereka senantiasa mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang terinfeksi virus corona. Tuhan Engkau berkati jiwa mereka Bapa. Berikan kekuatan kepada mereka Tuhan, agar mereka boleh menjalani kehidupan mereka walaupun mereka positif dengan baik, dan kesembuhan Tuhan anugerahkan bagi mereka. Bapa di sorga, biarlah dengan kasih setia-Mu mereka senantiasa dipelihara. Apapun obat-obatan, makanan, minuman yang mereka konsumsi, Tuhan jaga agar mereka pulih sembuh di dalam Engkau. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang berduka cita karena orang-orang yang mereka kasihi meninggal karena COVID-19. Tuhan, hiburkan mereka, tolong mereka Bapa, mampukan mereka untuk tetap bersuka cita di tengah-tengah duka cita mereka, dan mampukan mereka untuk memahami bahwa yang terbaik Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan mereka. Bapa di dalam sorga, seluruh kehidupan tenaga medis, pasien, siapapun juga kami serahkan ke dalam tangan. Ya Tuhan Bapa di dalam sorga, kami semua yang terlibat dalam ibadah online ini, Tuhan berkati kami. Kelompok majelis bertugas, pemain musik, prokantor, tim multimedia, Tuhan Engkau berkati kami. Biarlah dengan kasih setia-Mu kami tetap berjalan dan kami tetap melangkah menjalani kehidupan kami, dan Tuhan selalu mengiringi kehidupan kami semua. Bapa di sorga, kami yang ada, biarlah Engkau memberkati kami. Secara khusus kami semua yang bersama-sama mengikuti ibadah online ini, di rumah sakit, di rumah, di kapal, atau di mana saja, Tuhan memberkati kami. Tuhan menjaga kami, dan aktivitas kami di sepanjang hari diberkati oleh Tuhan. Ini doa kami Bapa, ini syukur kami yang kami naikkan kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Lepaskanlah kami dari perbincangan, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Sejenak kita akan mendengarkan warta jemaat. Majelis Gemindo Jemaat Nazaret dengan sukacita mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu Saudara-saudari dan seluruh jemaat dan simpatisan dalam ibadah online Minggu pagi ini. Kami ucapkan selamat hari Minggu dan damai sejahtera. Menindaklanjuti aturan pemerintah, PGRI dan Sinode Gemindo untuk mengistirahatkan pelayanan di gedung gereja sampai dengan 29 Mei 2020 atau sampai menunggu informasi selanjutnya. Tetapi apabila ada pelayanan kedukaan, pelepasan dan pemakaman jenazah, pendeta dan majelis bertugas akan melayani secara langsung dan akan diatur oleh pendeta dan majelis jemaat. Dan pada pagi hari ini kita dilayani oleh pendeta jemaat, Ibu Pendeta Maria Melet Bangsaga, STH. Untuk itu kami ucapkan terima kasih atas pelayanan Ibu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Ibu di
di dalam pelayanan dan keluarga dan juga studi. Dan para pelayan pada pagi hari ini, pengantar kadir, Penatua Linda Silitonga Mamangke, liturgos dan warta jemaat, Penatua Stevi Thomas, doa persembahan, Diaken Lenda Rambing Tumilantau, pemain musik, Penatua Adolf Malalantang, Prokantor, Saudari Feldain Kiriwang, multimedia, Penatua Valdi Kiriwang, Saudara Gabriel Skipio, serta kesaksian pujian dari Saudari Gita Malalantang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanan Bapak Ibu, Saudara-saudari. Kita masuk dalam ibadah sepekan yang masih diadakan di rumah pada hari Rabu 29 April 2020, ibadah rumah tangga yang akan diadakan jam 7 malam. Teknis ibadah akan disosialisasikan dalam grup WA Nazaret. Pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2020 ada ibadah KPK Pemuda jam 7 malam melalui aplikasi Zoom. Pada hari Minggu tanggal 3 Mei ibadah KPK AR melalui aplikasi Zoom pada jam 7 malam. Dan ibadah Minggu Paskah keempat kita akan dilayani oleh pendeta jemaat Ibu Pendeta Mariam Lelet Bangsaga STH. Dan kita akan dilayani bersama-sama dengan kelompok majelis bertugas Konstantinopel. Majelis jemaat dan pendeta mengucapkan selamat kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun dari tanggal 20 April sampai dengan 26 April 2020. Adik Belvanko Algren Rambing, Ibu Alce Kawalele, Ibu Silvana Dewo Rotika. Kiranya Tuhan Yesus memperlengkapi kesukacitanya atas ketambahan usia 1 tahun lagi. Informasi sekretariat. Yang pertama, pelaksanaan sidang tahunan Sinode Gemindo yang rencana pelaksanaan pada tanggal 7 sampai dengan 9 Mei 2020 bertempat di Bogor untuk sementara waktu ditunda hingga pemberitahuan selanjutnya. Yang kedua, persembahan yang sudah terkumpul di rumah dapat disetor ke gereja jika memungkinkan atau ditransfer melalui rekening jemaat Bank BNI 46 atas nama Gemindo Nazaret. Demikianlah warta jemaat. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Nyanyian pemutusan. Kita nyanyikan PKJ nomor 258 bait yang pertama. Ku ingin selalu dekat padamu.
dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Nyanyian penutup PKJ nomor 258, bait yang kedua. Ku ingin selalu dekat padamu. Demikianlah ibadah Minggu Paskah ketiga, Gemindo Jemaat Nazaret, ibadah online di rumah saja, Nazaret Peduli bersama kita buat. Selamat